Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nida? Alhamdulillah sehat Pak Fli. Iya baik. Gimana Ibu hari ini? Stamina-nya oke ya? Oke, Oke Bu. baik ya Bu ya. Jadi Bu, saya ya di sini bertugas untuk melakukan observasi terhadap Ibu ya, terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi sebelumnya kita akan melakukan sedikit dulu pra-observasinya ya Bu ya. Baik, Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti apa Bu? Oh iya, Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama harus menguasai dasar-dasar desain grafis. Iya. Kemudian memanfaatkan fitur Canva dan meningkatkan kreativitas dan visualisasi pesan gitu. Oh iya. Karena nanti kami rencananya mau buat komik di Canva gitu, Bu. Oh itu ya pelajarannya ya, membuat komik di Canva ya Bu ya. Jadi tujuannya tadi ada dua ya Bu ya. Ya baik, kalau boleh saya tahu Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai apa Bu dari materi tersebut? Itu yang pertama berarti Bu keterampilan dari mendesain grafis. Iya. Nah itu harus Bu ya, karena kalau nggak terampil berarti kurang nanti. Kemudian kemampuan branding dan identifikasi visualnya itu seperti apa nanti, serta kreativitas dan inovasi visual. Iya baik, jadi Bu ada berapa poin tadi Bu? Ada 3 ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, semoga area pengembangan yang ingin dicapai ini dapat terlaksana dengan baik nantinya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu Bu, strategi yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran ini apa nanti Bu? Berarti Bu, saya akan membuat project based learning. Iya, project based learning ya. Jadi anak-anak dikasih sebuah project nanti ya untuk membuat komik dari Canva Iya, gitu ya. Bu. Iya baik, itu bagus sekali ya, dapat memicu kreativitas siswa ya di situ ya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu Bu, rencananya kapan Bu ini mau dilaksanakan? Rencananya Bu hari Sabtu Bu. Sabtu ya, di jam keberapa itu Ibu? Jam 6.07. Oh 6.07 ya, iya baik ya, saya akan melakukan observasi nanti di jam 6.07 hari Sabtu Ibu ya. Boleh saya tahu media pembelajaran yang akan Ibu pakai apa saja? Itu yang pertama wajib yang ada itu Bu, laptop. Ya, kemudian? Kemudian fokus supaya Iya. kita setelah kita connect ke fokus anak-anak langsung terpancar. Iya ya. Selanjutnya Bu ada lagi Ada. medianya? Saya ambil referensi pembelajarannya itu dari media internet Bu. Iya, kemudian? Ada sedikit dari buku pustaka untuk Iya. membuat komiknya itu seperti apa. Iya, baik Ibu. Ini kira-kira Bu ya, dari yang sudah kita simpulkan hari ini dari percakapan kita, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan Bu dari percakapan kita ini? Jadi nanti Bu ketika observasinya saya lebih terarah Bu, mulai dari tujuan pembelajaran, ada pengembangan area, ada strateginya gitu Bu. Iya baik, jadi lebih sistematis ya susunannya ya. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan pra-observasi, kemudian saya akan pantau observasinya di hari Sabtu Ibu ya, di jam 6.07 nanti. Selanjutnya Bu sesudah observasi nanti saya akan melakukan pasca observasi Bu. Oke. Jadi kita akan coba lihat nanti kira-kira dari poin-poin yang ingin Ibu sampaikan ini tercapai atau tidak ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih untuk waktunya Ibu ya, semoga Ibu sehat-sehat selalu, saya doakan juga begitu ya. Mungkin sekian saja Bu dari saya Bu ya. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Afli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi karena ini sudah menjelang siang, otomatis semua sudah pada sarapan, sudah pada istirahat tadi waktu jam istirahat. Jadi hari ini kita akan belajar dengan kegiatan yang baru ya. Sebelum kita belajar, karena ini kita belajarnya ke sesi kedua, otomatis kita juga harus membaca doa. Itu baca doanya dipimpin sama ketua kelas. Ya. Baik ketua kelas, silakan memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran hari ini, doa dimulai. Alhamdulillah.
Ilmu yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah ya. Ibu akan makan dulu. Siapa yang tidak hadir di sini? Nora nggak hadir ya? Iya, Bu. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini diberikan kesembuhan buat Nora dan besok bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Kemarin kita sudah janji ya, hari ini kita akan belajar tentang membuat komik di Canva ya. Kita buat komik di Canva ini, yang pertama kali itu kita harus tahu itu apa Canva. Canva adalah platform desain grafik yang mudah digunakan dan menyediakan banyak template, ada elemen, ada alat untuk membuat slide komik yang menarik. Dengan Canva membuat slide komik menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kira-kira yang dikatakan dengan komik itu pernah nggak terbayang di pikiran kalian? Seperti apa sih komik itu? Pernah? Pernah nonton film? Pernah baca novel yang berisikan komik? Nah, berarti udah sedikitnya udah paham ya, bahwasanya komik ini seperti ini. Kok di sini seperti ini namanya komik nih. Seperti ini gambar ini hampir sama dengan komik. Ada tulisan di atasnya, ini siapa yang berbicara, ya? Nah, mengapa menggunakan Canva? Yang pertama itu antarmuka intuitif. Canva memiliki antarmuka yang mudah dipahami dan user friendly, sehingga memudahkan pengguna untuk berkreasi. Nah, di template Canva itu sudah ada yang pertama disediakan template gratis untuk kita buat komik. Tinggal kita mau membuat komik itu dengan model apa. Kemudian banyak template. Tidak ada template, kita tidak suka dengan template yang sudah disediakan, kita boleh download template baru. Nah, kemudian juga ada elemen komik yang lengkap. Elemen komik yang lengkap ini ada di fitur Canva. Memang ada di elemennya, tinggal kita cari aja kita mau template yang seperti apa. Kemudian persiapan membuat slide komik. Itu yang pertama, konsep cerita. Otomatis ya, kita mau buat cerita. Kita yang pertama siapkan adalah konsepnya. Kita mau cerita itu seperti apa? Misalnya kita membuat tentang konsepnya liburan sekolah. Jadi kita punya ide. Ini konsepnya liburan sekolah. Kemudian karakter dan gaya visual. Ini karakter apa yang kita buat ketika kita mengambil konsep tadi tentang liburan sekolah. Siapa aja yang diberi karakter tersebut, ya? Kemudian perangkat. Otomatis kalau perangkat pertama harus ada tablet ataupun komputer. Boleh membuat di HP, boleh, ya? Harus ada yang pertama itu yang namanya aplikasi Canva. Baru kita bisa mengedit langsung di HP. Kemudian langkah membuat slide komik di Canva. Yang pertama buka Canva-nya otomatis ya. Kita nggak buka Canva, jelas nggak bisa kita buat. Kemudian tambahkan elemen. Nah, elemennya di samping toolbar-nya. Nanti kita lihat. Kemudian atur tata letak. Tata letak di sini sesuai dengan panel, ukuran dan posisi elemen untuk mengalirkan cerita yang baik. Jadi tadi berarti kita mau buat cerita kita libur sekolah. Yang pertama kita mau, misalnya ini planning kita. Saya liburan sekolah ini mau ke tempat nenek, pulang kampung. Nah, nanti persiapan kita hari ini, hari Minggu, tiap-tiap kita berangkat ke rumah nenek menggunakan apa? Apakah kita naik sepeda motor, naik mobil, ataupun kadang kita berjalan kaki karena kebetulan nenek kita samping rumah. Pokoknya kita tetap liburan ke rumah nenek. Kita sama kawan, kemana liburan kemarin pulang libur sekolah? Ke rumah nenek. Jauh. Berapa kilo jalan kaki di Malangka. Nah, pokoknya kita tetap liburan. Kan ceritanya tadi apa? Liburan.
nggak mesti liburan itu harus pesan tiket, naik mobil, naik pesawat, nggak harus. Walaupun 5 langkah itu tetap juga liburan. Kita kan nggak tidur di rumah, tidurnya di rumah nenek, itu tetap liburan. Nah, gunakan template dan elemen komik. Template elemen komik ini di Canva itu banyak ditawarkan template yang menarik. Kemudian elemen komiknya, pasangan elemen komik seperti balon teks, panel, grafik itu juga sudah ada disediakan gratis di Canva. Kemudian penyesuaian, nah disesuaikan warna, gaya, dan elemen lainnya agar selaras dengan konsep cerita komik. Nah ini yang buat kita jadi menarik komik kita ketika kita buat penyesuaian. Salah satunya warna. Hari ini kita buat tentang liburan ke rumah nenek misalnya. Kita buat warna, gaya, warnanya jangan kita buat misalnya warna orangnya nanti merah. Nanti kan ada rumput-rumputnya di jalan ketika kita mau sampai ke rumah nenek, rumputnya pun warna coklat. Itu kurang menarik. Berarti kalau kita pakai baju warna merah, tetap rumputnya warna hijau. Jadi konsep gaya dan warna itu harus sesuai supaya kita menarik gitu kan, senang kita sebelum kita baca pun, oh seperti ini ceritanya. Berarti kita tanpa baca tahu arahnya kemana. Karena kita sama seperti anak SD. Anak SD itu dia belum bisa membaca ya, anak kelas 1, tapi mereka melihat dari gambar, ya. Dari gambar mereka membaca, oh seperti ini gambarnya. Coba bercerita dengan anak kelas 1 SD, mereka tidak mampu membaca, tapi narasi mereka hanya melihat gambar. Nah, mengatur tata letak alur cerita. Ini yang pertama, urutan panel. Atur panel komik secara terstruktur untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur cerita. Ini otomatis kalau kita mau beli buku rumah nenek, pertama kita persiapan dari rumah berangkat. Jangan begitu buat cerita berlibur ke rumah nenek langsung sampai ke rumah. Ekspresi karakter, jangan kita buat ekspresi kita senang. Jangan di situ kita sedih ekspresinya, kan nggak sesuai ya. Kita senang ya berlibur, jangan ekspresi wajah nanti seperti orang sedih, seperti orang tidur, kan nggak cocok. Nah di situ nampak ekspresi karakternya. Kemudian tip membuat slide komik menarik. Yang pertama itu konsep unik seperti tadi, konsepnya unik. Kita membuat konsep seperti apa itu kalian pikir masing-masing nanti. Mau buat ceritanya seperti apa. Kemudian warnanya yang menarik, yang sesuai warnanya. Pengembangan karakter, ini buat karakter yang memiliki kepribadian dan emosi yang kuat. Emosi yang kuat. Jangan kalau mau buat yang bertengkar, itu ekspresi kuatnya seperti ekspresi marahnya seperti apa? Ya ini kan contoh di sini ya. Ini adalah karakter emosi yang kuat nih. Mereka berkelahi, gitu kan? Kemudian dialog segar. Tuliskan dialog yang segar, lucu dan merefleksikan kepribadian karakter. Ini kan ada kata-kata di atas nanti. Hai, kamu mau mana? Luar biasa. Oke. Kita semangat ya. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan kita mau buat slide Canva-nya. Tadi kita udah belajar bagaimana cara membuat slide komiknya. Sabar ya, ini jaringannya kurang bersahabat sama kita. Canva-nya udah tampil. Nah, ini kan belum tampil yang namanya
misalnya kalau tidak tampil komik, di sini boleh diambil di lainnya. Lain semuanya di sini boleh kita tekan komik. Nah, di sini tempat saya ini sudah tampil, tinggal memilih strip komik. Ya. Nah, klik. Jaringan. Seperti ini coba cepat. Kita desain dari pertama dulu ya. Ini komik. Di sini ada strip komik, ada komik strip pahlawan super, ada komik strip kartun atau kucing, ada matematika, ada buku komik. Kita mau buat dari kartun, kucing boleh. Klik 2 kali di sini. Ini gambar hampir terfokus karena kita fokusnya di jaringan. Nah, kucing, kenapa menghayal? Itu akunnya udah ada yang bawa kan? Kemarin kita ada akun. Kalau udah ada akun itu udah kita coba-coba masuk sambil kita menunggu jaringan kita ini mau dia. Kita kemarin udah janji bawa akun masing-masing. Karena kita emang udah janji mau belajar komik di kantor. Ini tabel ya jaringannya ini. Iriandi, kenapa? Nah, tadi kan kita ada cerita, ada desain, ada elemen tadi ya. Walaupun belum tampil sepenuhnya, ini udah tampil, udah tahu kita ini ada elemen. Ini ada elemen, ini ada tag. Kalau tag berarti itu tempat kita menulis ya. Kita menulis inti cerita, kita membuat judulnya, itu tetap di tag. Kemudian ada merek, ini merek siapa? Unggahannya ini kita kadang udah simpan ataupun mau mencari kartun di channel YouTube, kita simpan, boleh nanti kita unggah. Kemudian ada gambar, ini gambarnya free nanti. Ada proyeknya ini nanti proyek baru kita buat. Aplikasi nanti aplikasi ini yang seperti ini, dukungan AI kah, mau buat sesuatu kah? Nah, lagi yang naik daun itu siapa di sini? Sama ya. Ini memancing kesabaran kita, sabar ya. Ada yang ke YouTube? Matikan YouTube kan biar kita bisa belajar buat Canva. Karena kita buat Canva ini menggunakan jaringan dia. Nggak ada jaringan nggak bisa kita buat Canva. Nah, ini elemen-elemennya nih udah muncul nih, elemen terakhirnya.
pakai akun sendiri, jangan buka YouTube ya, supaya jaringan kita ini lebih cepat. Buka Canva aja dulu boleh. Timnya kita masih putar-putar nih. Nah, ini kan kita mau buat komik ya. Di sini di elemen kita bisa mencari di pencarian ini. Kita mau buat yang pertama itu gambar dari gambar kucing misalnya. Tinggal tulis kucing, ditampil, tinggal kita seret. Gak ada jaringan offline. Sabar ya. Langsung. Langsung connect. Mati jaringan kita ya. Matikan dulu videonya. Matikan dulu. Ini adalah template dari Canva, karena kita tadi mau buat komik ya. Jadi yang kita pertama tekan itu ini klik komiknya, klik 2 kali, tunggu sampai muncul. Nah, ini kan ada muncul ini, ya kan? Ada nampak? Nampak dia duduk ke depan ini, kalau nampak jangan di sana, zoom. Nah, di sini contohnya kita mau bilang ini. Oh, ini berbayar. Kita ambil yang free. Ini pro ya. Lihat, kalau ada pro tulisannya berarti ini adalah harus membayar. Kita pilih yang free. Nah, ini bayar lagi. Mana yang free ya? Yang ini coba. Nah, seperti ini contoh yang free. Kebiasaan berbicara baik dan santun. Ini judul dari dialog. Cara menulis kebiasaan berbicara baik dan santun. Ini ada di tag. Ini kan tag nih. Nah, tag ini tambah judul, tambahkan judul, tambahkan subjudul. Ini yang bisa kita tulis. Misalnya kita tambah subjudul kebiasaan. Nah, kita mau klik kebiasaan ini, kita naik ke atas. Itu cara kita menulis ya. Paham ya? Nah, kemudian buatlah komik yang menceritakan kebiasaan berbicara dengan baik dan santun menggunakan kata terima kasih, tolong, minta maaf atau permisi. Ini contoh yang ada di sini. Yang pertama ini pada suatu hari dia bercerita ya. Tadi kita kan mau bercerita. Lalu suatu hari Dika sedang kebingungan, kucing kesayangannya hilang. Ini cerita dia. Kalau kita tadi misalnya kita membuat apa tadi? Mau buat tentang liburan ke rumah nenek. Nah, ketika libur sekolah, Mira sedang kebingungan sebenarnya mau liburan kemana, ya? Ya, Bu. Ini orang ini bisa kita ganti di elemen. Kita mau cari di sini di elemen. Kita boleh menulis di situ gambar perempuan. Karena kita masukkan laki-laki, kita buat boleh gambar perempuan. Nah, gambarnya ini apa namanya?
Nah, ini kan ada gambar-gambar ini. Kenapa kamu perlu bikin ini? Nah, ini kan ada nih. Iya. Ada. Kita klik di awan ini. Tampilnya klik di sini. Tinggal kita mau besarkan, mau kecilkan seperti ini bisa. Ya, mau kita menulis. Kita mau tulis di dalam awan ini. Tinggal ambil tag. Nah, Mira. Kita bawa tagnya ke dalam awan. Bisa dipahami? Kita mau tambah dengan gambar rumput. Klik dulu di elemen rumput. Nah, ini kan ada gambar-gambar rumput ini. Jangan pilih yang pro karena pro berbayar, cari yang gratis. Ini ada yang gratis. Ini orang kita hapus. Nah, kita tambah gambarnya misalnya. Ya? Paham ya? Oke, sekarang tugas kalian buat di akun masing-masing. Setiap orang harus, setiap siswa itu harus ada minimal 2 slide. Minimal 2 slide. Setelah buat, simpan, boleh kirimkan ke email saya ataupun langsung kita presentasikan. Karena di Canva itu dia tidak akan hilang. Walaupun kita tidak menyimpan, dia tersimpan secara otomatis. Ini secara tak langsung jadi ulangan harian, ya. Silahkan mengerjakan. Ayo, silakan Mira. Rahma, ayo buka. Itu tidak ada akun. Makanya bawa akun. Udah dibuka kan Pak? Baca gambar. Ini jaringannya berapa sama ya? Ya. Coba cari yang bukan pro ya. Pro ya berbayar. Ya. Itu kira-kira mah.
Aku tahu nama dia. Ya. Kalau tentang mau tahu apa ide ceritanya, boleh buka apa namanya Google ya. Karena di Google itu banyak disediakan dan cerita-cerita menarik. Karena kita susah untuk mengaplikasikan bahasa. Hah? Langsung itu.
Boleh?
Diam. Ayo buat. Wifi lah. MKTDA.
Kalau tetap mau tahu apa ide ceritanya, boleh buka apa namanya Google ya. Karena di Google itu banyak disediakan dan cerita-cerita menarik. Karena kita susah untuk mengaplikasikan bahasa langsung itu.
Nggak ada nih ya. Yang dulu. Paling tinggal ada di dulu. Ganti. Kebiasaan berbicara, kebiasaan judulnya. Jika cara untuk menyimpan ini share. Nah, jika ada gambar, kita mau pilih apa? Di sini ada pilihannya. Kita mau simpan pakai ini, klik di situ. Di situ ada JPEG, ada PNG, ada PCD, ada PDF print, MP4 video. Kita mau simpan. Kalau ada MP4 video, nanti itu ada musik ya. Kita nggak mau musik, berarti boleh JPEG atau PNG. Atau PDF pun juga boleh. Coba balik, plug dulu, plug. Coba, share. Pakai yang lagi apa tadi? PNG. Oh, jangan aktifkan setting.
Cuma satu lembar itu. Bisa ada? Coba lagi. Ulang. Turunkan ke bawah. Nah, ini matikan. Ini matikan. Cuma satu lembar aja yang matikan. Oh. Jom. Lama kita timpah. Coba cuci. Timpah. Bagikan. Nah, itu bisa. Oke, bisa. Sampai kamu. Jangan dong. Dah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bisa berjumpa di sini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Abdul Khalid selaku pengajar praktik saya. Kemudian di sini juga ada Bu Nida Leila, rekan guru yang saya observasi. Baik, hari ini saya akan melakukan proses pasca observasi setelah kemarin memang melakukan pra dan observasi dengan Ibu Nida Leila. Baik Pak, mohon izinnya ya Pak ya. Baik Ibu Nida, Assalamualaikum Ibu Nida. Waalaikumsalam Mbak Afri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya, Alhamdulillah ya, sehat ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi Bu, tadi sudah saya amati ya proses mengajarnya Ibu ya, sudah saya observasi. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya melakukan observasi tersebut? Saya merasa lebih nyaman, ya lebih senang gitu ya, lebih plong. Ternyata seperti ini ya ketika diobservasi gitu. Iya Bu ya. Iya. Iya baik. Jadi kalau menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Belum semuanya Bu. Tadi saya tidak sempat membuat kelompok pembelajarannya sesuai berdiferensiasi Bu. Iya baik, tadi saya juga mengamati kalau memang kita lihat ya dari modul 23 ini kan KSE-nya sudah dapat ya Ibu ya, kemudian mindfulness-nya juga sudah dapat, tinggal di berdiferensiasinya yang mungkin tadi ya. Kalau misalnya dari pembelajaran Ibu tadi, kira-kira menurut Ibu hal apa yang memuaskan? Tadi gini Bu, waktu saya anak ini langsung praktek Bu ya, mereka begitu antusias sehingga untuk mendapatkan hasil proyeknya itu sangat luar biasa. Oh iya, karena tadi tentang Canva ya, saya juga lihat tadi gimana antusiasnya anak-anak ketika mengerjakan proyek Canva yang Ibu berikan ya. Iya. Kalau misalnya dikasih ring Bu 1 sampai 10, kira-kira proses Ibu mengajar tadi itu ada di angka berapa? Menurut saya Bu ya, saya ada di angka ke-8 Bu. 8 ya Bu Iya. ya? Iya. Tidak apa-apa Bu, angka 8 itu sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus, berarti masih ada 2 lagi ya. Nah yang kira-kira 2 poin lagi yang belum bisa dikategorikan sempurna itu di mananya ya Bu letak kekurangannya? Saya mungkin di bagian kelompoknya Pengelompokan siswa ya, karena kan ada yang audio, ada yang Iya. visual, ada yang kinestesis, gitu yang belum sempat Ibu buat tadi ya. Iya. Iya baik. Apa strategi yang akan Ibu terapkan di pembelajaran ke depan? Berarti Bu, yang pertama saya harus merubah modul ajar. Iya. Kemudian supaya nampak sempurnanya konten-konten siswanya nanti, itu berarti harus berdiferensiasi. Oh gitu ya, dibentuk kelompok-kelompok Iya. pembelajarannya Ibu ya. Ya baik, boleh tahu Ibu kapan Bu rencana Ibu akan Ibu laksanakan itu?
berarti untuk minggu ini Bu, saya kosong jamnya Bu ya. Insya Allah minggu depan akan kita eksekusikan. Iya, berarti kayak tadi ya Bu ya, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Insya Allah ke depan untuk pelaksanaan pembelajaran depan langsung akan Ibu eksekusi ya, yang sudah Ibu Iya. rencanakan tadi ya Bu ya. Insya Allah Bu. Harusnya gitu ya. Iya baik. Di sini sudah hadir juga ya Bapak Abdul Khalid sebagai pengajar praktik saya. Gimana Pak menurut tanggapan Bapak tentang pasca observasi ini Pak? Ya, saya rasa ini sudah sangat baik. Apa yang dilakukan Bu Afri tentang bagaimana teknik observasi yang dilakukan terhadap Ibu Ida. Cuma saya pahami tadi bahwasanya memang Ibu Nida itu tadi masih kurang dalam mengelompokkan siswa sesuai diferensiasi gitu. Namun saya mengamati tentang PSI sudah bisa dipahami oleh Bu Nida. Cuma nanti mengenai tentang diferensiasi itu, yang penting pada dasarnya ada konten, ada apa namanya Bu Afli, satu lagi proses dan produk. Itu yang harus kita pahami tentang diferensiasi. Saya rasa untuk pembelajaran yang Ibu Nida lakukan sudah baik. Jadi mungkin untuk lebih ke depannya mungkin Ibu bisa memahaminya, mempelajari lebih lanjut tentang diferensiasi dan bisa memahami tentang PSI lebih lanjut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bu Afri, saya rasa ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan untuk ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Dan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk masukan untuk saya juga sebenarnya ya. Karena memang kita sedang dalam proses belajar, semoga ke depan memang lebih baik. Ibu Nida juga terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Sekian pasca observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.